Baik, di situ Ambo akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu pandangan orang Minang terhadap pendidikan. Pandangan hidup orang Minang berbeda jo cara hidup orang dari suku lain. Adat orang Minangkabau adalah falsafah hidup dan merupakan bagian dari budaya Minang dan merupakan aturan atau tata cara hidup yang disusun berdasarkan musyawarah mufakat, diturunkan dari generasi ke generasi dan secara ilmiah. Masyarakat di Minangkabau dikenal sebagai masyarakat pribumi dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Kearifan lokal juga menerapkan falsafah alam takambang sebagai guru. Falsafah itu adalah membawa banyak orang Minang menjadi tokoh-tokoh nasional dan eksistensinya diakui oleh masyarakat Indonesia. Budaya Satampe dan memanfaatkan tradisi-tradisi khusus sebagai kearifan Satampe dan membangun karakter dan pikiran orang dan lebih berdasarkan ajaran Islam. Tradisi-tradisi khusus dalam kearifan lokal budaya Minangkabau mempunyai ciri-ciri dan membeda jo daerah lainnya. Dalam lingkungan Minangkabau, tradisi kearifan lokal merupakan warisan dan mempunyai nilai sejarah dan sangat tinggi. Ajaran agama mulai masuk ke Minangkabau melalui surau. Surau memainkan peran penting dalam membangun pendidikan di Minangkabau. Surau memainkan peran penting dalam membangun pendidikan dan berpola baik secara moral, mental maupun perilaku, sehingga membuat pendidikan karakter di bawah bimbingan ulama Satampe. Dalam budaya Minangkabau, etnis nan lebih dikenal sebagai adat bersandi syarak bersandi kitabullah, yang berarti adat yang dilaksanakan di masyarakat Minangkabau berdasarkan pada ajaran Islam nan ado. Alam dalam segala dinamika dibentuknya sangat bermakna bagi orang Minangkabau. Jadi itu banda maknanya, maka orang Minangkabau menyebut tanah leluhurnya jalan, yaitu alam Minangkabau. Alam bagi orang Minangkabau mengandung makna dan indah tabateh. Alam adalah segala sesuatunya, bukan saja sebagai sampai lahir je mati, sampai hidup je berkembang, tapi juga punya makna filosofi dan dalam, yaitu alam takambang jadi guru. Orang Minangkabau memandang falsafah hidupnya sebagai belajar dari alam supaya abadi. Indak lapuk de hujan, indak lakang de paneh. Keabadian bukan karena paku, tapi lebih kepada kemampuannya untuk menyesuaikan diri juga sebagai perubahan. Seperti istilah tagangnya bajelo-jelo, kandonya badan tenang-tiang, atau disebut juga ketegangannya jaleh, kanduannya manggil liang. Bayi untuk perubahan alami maupun buatan serupa dan patut. Akibat perubahan alam, kata-kata bijak mengungkapkan sekali aja gadang, sekali tapi yang berubah. Dan untuk penyesuaiannya, karena harus berubah sesuai kebutuhannya. Mereka menyatakan jonan usah diperbarui, dan lama dicaliak, dan elok dipakai, dan buruk dibuang. Masyarakat Minangkabau sebagai salah satu etnis dalam negara, salah satu suku dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, mempunyai berbagai ungkapan filosofi dan mengandung makna dalam tatanan kehidupan bermasyarakat jonan tarui dipakai di masyarakat Minangkabau. Materi selanjutnya, sistem pendidikan di Minangkabau. Adat Minangkabau mengatur nilai-nilai dalam kehidupan manusia mulai dari hal-hal kecil sampai ke hal-hal yang lebih luas, baik yang berhubungan politik, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Adat Minangkabau iko adalah pusaka sejarah kebudayaan dari masyarakat Minangkabau dan dipadukan dengan nilai-nilai keislaman. Adanya surau dalam masyarakat jadi wadah untuk membangun masyarakat dengan nilai-nilai keislaman dan kuat dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam budaya masyarakat Minangkabau, surau berfungsi sebagai satu institusi untuk menyampaikan nilai-nilai dan ada dalam masyarakat, baik nilai agama, moral, maupun budaya. Keberhasilan pendidikan di surau ditandai jo anak-anak dan pandai membaca Al-Quran, sholat, membaca doa, menyelenggarakan ibadah lainnya,
dan punya akhlak nan baik serta mampu memahami tata krama dan diikuti oleh masyarakat Minangkabau. Munculnya tokoh-tokoh nasional nan berpengaruh di Indonesia dan asalnya dari Minangkabau tentu tidak sandok dari peran surau dalam membentuk karakter, pola pikir, dan sikap. Ini surau melahirkan para pemuka agama dan ulama terus berperan membentuk karakter masyarakat sehingga latih kaum terpelajar dan modernis nasionalis. Para ulama dan kaum modernis iko melahirkan intelektual dan mampu membawa perubahan dalam pola pikir masyarakat sekitar untuk meningkatkan mutu masyarakat. Poin ketiga ada surau sebagai peranata pendidikan. Surau adalah media aktivitas pendidikan umat Islam dan tempat segala aktivitas sosial. Suatu bermula dari istilah Melayu Indonesia dan penggunaannya meluas sampai di Asia Tenggara. Sebutan surau berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Minangkabau. Pendidikan surau banyak didirikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan bukan lagi mengambil tempat-tempat terpencil sebagaimana di masa Hindu-Buddha. Maka fungsi surau akan semakin efektif. Kata-kata surau dalam pengertian etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata-kata suro. Diartikan sebagai tempat penyembahan. Berdasarkan pengertian asalnya ini dapat disimpulkan bahwa pengertian surau pada awalnya adalah bangunan kecil tempat untuk penyembahan arwah nenek moyang. Hal ini mencerminkan suatu kondisi bahwa pada awalnya masyarakat Minangkabau memiliki kepercayaan terhadap arwah nenek moyang. Terminologi surau kemudian mengalami perluasan makna menjadi salah satu tempat peribadatan bagi umat Islam, sekaligus menjadi institusi pendidikan agama Islam bagi masyarakat Minangkabau. Aktivitas ibadah dan pendidikan muncul di surau untuk pertama kalinya ketika Syekh Burhanuddin mengajarkan dan mengembangkan Islam di Surau Ulakan Pariaman. Surau dalam sistem adat Minangkabau adalah kepunyaan suku atau kaum sebagai perlengkapan rumah gadang, di mana laki-laki tak punya kamar dan diharuskan untuk tidur di surau. Fungsi surau tidak berubah setelah kedatangan Islam, hanya saja fungsi keagamaannya semakin penting. Beberapa masalah yang dihadapi surau-surau di Minangkabau. Yang pertama, praktik tarikan yang dikembangkan oleh masing-masing surau. Lebih banyak muatan mistisnya daripada syariat. Melihat kondisi tersebut, Syekh Abdurrahman, ulama dari Batu Hampar, berusaha menyadarkan umat dengan memberikan pemahaman mengenai ajaran Islam dan menghilangkan praktik tersebut. Untuk usaha tersebut, Syekh Abdurrahman mendirikan surau yang terkenal yaitu dengan nama Surau Dagang. Dengan demikian, sejak awal penyebaran Islam ke Indonesia, dengan saluran pendidikan Islam, surau telah mengembangkan sebuah corak atau karakteristik sistem pendidikan tersendiri. Sejak itu, eksistensi surau mulai bangkit di nuansa baru, walaupun tetap memakai sistem halaqah dan tradisional. Surau nan pertama kali mendapat sentuhan modernisasi adalah Surau Tanjung Sungai Batu Sangkar nan didirikan oleh Syekh H.M. Tahib Umar pada tahun 1897. Dan Surau Parabek di Bukit Tinggi didirikan oleh Syekh Ibrahim Musa tahun 1908. Mahmud Yunus menyebutkan bahwa gerakan pembaharuan pendidikan Islam oleh para ulama ini merupakan gerakan pembaharuan menjelang lahirnya madrasah sebagai masa perubahan. Eksistensi surau sebagai salah satu institusi pendidikan Islam pertama di Minangkabau sempat melakukan upaya modernisasi di tengah penetrasi Hindia Belanda. Modernisasi ini menyangkut sistem kelembagaan yang lebih akomodatif terhadap tuntutan perkembangan masyarakat Muslim. Modernisasi surau ditandai dengan berdirinya institusi pendidikan Islam yang modern, seperti sekolah Adabiyah, Sumatera Tawalib, Madrasah Diniyah, dan sebagainya yang berasal dari Surau Jembatan Besi.
Model-model lembaga pendidikan seperti Surau Sumatera Tawalib, Adabiyah, dan Madrasah Diniyah ini menggunakan kurikulum yang tidak hanya mengajarkan pendidikan agama, tetapi pula memasukkan pelajaran umum. Selanjutnya, perkembangan organisasi-organisasi di bidang pendidikan yang berasal dari surau IKO semakin memodernkan surau berbagai lembaga pendidikan. Keberadaan lembaga pendidikan Islam di Minangkabau mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Diperkirakan setua usia Islam di wilayah di Minangkabau. Bermula dari sistem pendidikan tradisional surau, Minangkabau berhasil melahirkan para ulama dan cendekiawan Islam besar yang berjasa dalam perkembangan Islam di Nusantara pada masa lalu. Selama lebih dari 3 abad, sistem surau telah memainkan peran penting dalam perkembangan tradisi ilmiah di negeri IKO. Untuk materi selanjutnya adalah sekolah sebagai peranata pendidikan. Perkembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia bisa dilapehan dari perjalanan bangsa Indonesia. Pada abad ke-20, terjadi perubahan-perubahan gadang di Indonesia. Perubahan-perubahan itu dapat dikatakan merupakan hal kebangkitan pembaruan. Aliran modernisasi Islam yang dibawa dek murid-murid sehatib al-Minangkabawi ke Minangkabau. Pada tahun 90-an menyebabkan munculnya 2 kubu atau kelompok ulama di Minangkabau yang punya pemahaman nan berbeda tentang perkembangan dunia pendidikan di Minangkabau. Pertama, kelompok ulama nan lebih tua, Syekh Abbas Padang Lawas, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Muhammad Jamil Jaho, dan mempertahankan otoritas surau al-Asuf. Sementara itu, sekelompok ulama muda Haji Abdullah Ahmad, Syekh Abdul Karim Amrullah menentang gaya Islam dan tasawuf melalui otoritas surau jo taklid taraduk imam mazhab. Perbedaan pemahaman jo pandangan ulama muda jo tua indak hanya berhubungan jo bantu organisasi jo limbago. Abdullah Ahmad sebagai ulama pemuda mandirian sebuah sekolah modern jo namo Sekolah Diniyah. Sesudah munculnya sekolah modern pertama nan didirikan di Abdullah Ahmad pada tahun berikutnya, madrasah bagaya muncul di Minangkabau serupa Sekolah Diniyah Padang Panjang pada tahun 1915-an di Nuruddin Labi El Yunusyah. Pada tahun 1918, Mahmud Yunus juga mendirikan Madrasah Diniyah di Batu Sangka. Selain dari itu, sistem pendidikan madrasah Allah diadopsi de ulama muda sehingga sistem pendidikan surauan Allah dilaksanakan salamoko Allah berubah. Pembangunan lembaga pendidikan yang dilakukan de ulama muda memerlukan ulama yang lebih tua untuk merubah sistem pendidikan halakoh menjadi madrasah. Sesudah perubahan dari sistem pendidikan surau ke sistem pendidikan madrasah, hal itu menyebabkan sistem pendidikan surau kehilangan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan